Salam jumpa kembali dalam mata pelajaran ilmu pengetahuan alam. Pada pertemuan kita kali ini, kita telah memasuki materi kelima di semester genap kali ini dan akan membahas tentang lapisan bumi dan bencana alam. Dan khusus kali ini kita akan mempelajari tentang lapisan atmosfer dan lapisan litosfer. Anak-anakku sekalian, cobalah kalian amati gambar penambangan batubara ini. Nah, pada dasarnya penambangan batubara dilakukan dengan sistem terbuka, yaitu material yang terpendam di dalam kerak bumi di atas lapisan batubara dikeruk lalu dibawa ke permukaan tanah. Tahukah kalian bahwa bumi itu tersusun atas beberapa lapisan? Nah, apa sajakah lapisan bumi itu? Apakah kegunaan dari masing-masing lapisan bumi? Adakah kaitan antara lapisan bumi dengan fenomena gunung berapi, gempa bumi, dan tsunami? Nah, untuk bisa memahaminya, marilah kita pelajari bersama pada bab ini. Bumi merupakan satu-satunya planet di tata surya kita yang di dalamnya terdapat proses kehidupan, seperti manusia, hewan, dan tumbuhan. Dan bumi memiliki 3 lapisan utama, yaitu lapisan atmosfer, lapisan litosfer, dan lapisan hidrosfer, yang ketiganya sangat berperan dalam menunjang kehidupan makhluk hidup di bumi. Kita mulai dengan lapisan atmosfer. Nah, anak-anakku, apa yang kamu ketahui tentang atmosfer? Atmosfer berasal dari 2 kata Yunani, yakni atmos yang berarti uap dan spaira yang berarti lapisan. Jadi, atmosfer adalah lapisan uap yang menyelimuti bumi. Atmosfer adalah lapisan terluar bumi berupa udara. Dan atmosfer bumi tersusun dari berbagai macam gas yang bercampur menjadi udara. Macam-macam gas di atmosfer yaitu nitrogen sebanyak 78%, oksigen sebanyak 21%, dan sisanya sebanyak 1% adalah gas argon, karbon dioksida, neon, helium, kripton, hidrogen, xenon, ozon, metana, dan uap air. Atmosfer dibagi menjadi 5 lapisan. Dan masing-masing lapisan memiliki karakteristik yang berbeda satu dengan yang lain. Dan kelima lapisan itu adalah lapisan troposfer, stratosfer, mesosfer, termosfer, dan eksosfer. Kita mulai dengan lapisan troposfer. Nah, anak-anakku, troposfer merupakan lapisan atmosfer yang berada di bagian paling bawah, dengan ketinggian 0 km dari permukaan laut hingga 10 km di atas permukaan laut. Dan sebagian besar dari troposfer berbentuk uap air dan 75% terdiri atas gas-gas atmosfer. Dan lapisan troposfer merupakan tempat terjadinya fenomena alam, seperti hujan, angin, salju, dan awan. Lapisan berikutnya adalah lapisan stratosfer. Nah, pada lapisan ini ketinggiannya antara 10 sampai 50 km di atas permukaan laut. Memiliki sedikit awan namun tidak ada aktivitas cuaca sehingga tidak mengganggu penerbangan. Dan sebagian besar stratosfer terdiri atas gas ozon atau O3. Selanjutnya lapisan mesosfer. Terletak pada ketinggian 50-85 km di atas permukaan laut. Dan lapisan ini menjadi lapisan pelindung bumi dari benda-benda luar angkasa. Karena kebanyakan meteor yang menuju bumi akan terbakar habis di lapisan mesosfer. Selanjutnya lapisan termosfer. Nah, pada lapisan ini ketinggiannya antara 85 sampai 500 km di atas permukaan laut. Dinamakan termosfer karena suhu yang sangat panas berada di lapisan ini,
yakni mencapai 1982 derajat Celcius. Dan lapisan ini juga berfungsi sebagai pelindung bumi dari radiasi sinar ultraviolet. Anak-anakku, tahukah kamu kalau teleskop Hubble milik NASA mengorbit pada lapisan termosfer? Pada mesosfer dan termosfer, terdapat lapisan yang memiliki partikel ion yang biasanya disebut ionosfer. Nah, pada lapisan ionosfer ini merupakan tempat terjadinya pemantulan gelombang radio. Dan lapisan yang paling luar adalah lapisan eksosfer. Nah, pada lapisan eksosfer terdapat pada ketinggian lebih dari 500 km di atas permukaan laut. Dan kandungan utama dari eksosfer adalah gas hidrogen. Nah, pada lapisan ini, pesawat luar angkasa maupun satelit biasanya mengorbit. Selanjutnya, kita akan membahas tentang lapisan litosfer. Nah, anak-anakku, litosfer berasal dari bahasa Yunani yakni litos atau batuan dan sphaira berarti lapisan. Jadi, litosfer merupakan lapisan batuan yang ada di bumi. Bumi kita terdiri dari 3 lapisan utama, yaitu kerak bumi, mantel bumi, dan inti bumi. Kerak bumi merupakan kulit bumi bagian luar atau disebut permukaan bumi. Tebal lapisan kerak bumi mencapai 70 km dan merupakan lapisan batuan beku dan juga terdapat batuan metafor dan sedimen. Dan suhu di bagian bawah kerak bumi mencapai 1100 derajat Celcius. Dan lapisan ini menjadi tempat tinggal bagi seluruh makhluk hidup. Kerak bumi dibagi menjadi 2, yaitu kerak benua dan kerak samudra. Kerak benua adalah kerak bumi yang berada di daratan, dan kerak samudra adalah kerak bumi yang berada di lautan. Lapisan berikutnya adalah mantel bumi. Mantel atau selimut atau selubung bumi merupakan lapisan yang terletak di bawah lapisan kerak bumi. Tebal selimut bumi mencapai 2.900 km dan merupakan lapisan batuan padat. Dan suhu di bagian bawah selimut bumi mencapai 3.000 derajat Celcius. Dan lapisan yang paling dalam adalah inti bumi. Nah, inti bumi memiliki ketebalan 3.500 km. Dan lapisan ini sangat padat dan menjadi pusat massa dari bumi. Di lapisan ini pula gravitasi dan aktivitas magnetik bumi dibangkitkan. Inti bumi terbentuk dari materi bertekanan sangat tinggi yang tersusun dari mineral cair NiFe dengan suhu yang hampir mendekati dengan suhu matahari, yaitu sekitar 6.000 derajat Celcius. Lapisan inti bumi dibedakan menjadi 2, yaitu lapisan inti luar dan lapisan inti dalam. Inti luar bersifat cair dan kental, sedangkan inti dalam bersifat padat. Demikianlah pembahasan kita kali ini. Semoga bisa dipahami dengan baik. Kita akan bertemu kembali pada pembahasan berikut, khusus akan membahas tentang teori lempeng tektonik. Sampai jumpa.